Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Dengan materi keamanan jaringan. Konsep keamanan jaringan pada dasarnya, keamanan jaringan adalah praktik melindungi infrastruktur jaringan, data yang ditransmisikan melalui jaringan, serta sistem dan aplikasi yang terhubung ke jaringan dari berbagai ancaman. Tujuannya adalah untuk memastikan 3 aspek utama yang sering disebut dengan CIA Triad. Apa sih CIA Triad itu? Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini melibatkan mekanisme seperti enkripsi, kontrol akses, dan autentikasi. Yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu menjamin bahwa data tidak dimodifikasi tanpa izin. Teknik seperti ini, hashing dan tanda tangan digital digunakan untuk memverifikasi integritas data. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan, yaitu memastikan bahwa sistem dan sumber daya jaringan tersedia bagi pengguna yang sah ketika mereka membutuhkannya. Ini melibatkan perlindungan terhadap serangan denial of service atau DOS dan pemeliharaan infrastruktur yang andal. Terus jenis serangan jaringan. Ancaman terhadap keamanan jaringan sangat beragam dan terus berkembang. Berikut adalah beberapa jenis serangan yang umum terjadi. Yang pertama ada DOS atau DDoS, Denial of Service, yaitu membanjiri jaringan atau server dengan traffic untuk melumpuhkannya. Yang kedua ada man in the middle atau MID, menyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi untuk mencuri atau memanipulasi data. Yang ketiga ada phishing. Phishing ini seperti menipu pengguna akan memberikan informasi rahasia melalui media palsu. Yang keempat ada sniffing, yaitu mengintip data yang dikirimkan dalam jaringan umumnya tanpa enkripsi. Yang terakhir atau kelima, spoofing, yaitu menyamar sebagai entitas terpercaya misalnya dengan IP atau MAC palsu. Lanjut ke teknik pengamanan jaringan. Di sini juga ada beberapa contoh. Yang pertama ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal Anda yang terpercaya dan jaringan eksternal yang berpotensi berbahaya, seperti internet. Yang kedua ada Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. IDS dan IPS adalah sistem yang dirancang untuk memantau dan menganalisis aktivitas jaringan untuk mendeteksi adanya perilaku mencurigakan atau upaya serangan. Yang ketiga ada Virtual Private Network atau VPN. VPN ini menciptakan koneksi jaringan yang aman dan terenkripsi melalui infrastruktur jaringan publik yang kurang aman, seperti internet. Yang keempat ada enkripsi, mengamankan informasi dengan kode rahasia. Enkripsi adalah proses mengubah data yang dapat dibaca menjadi format yang tidak dipahami menggunakan algoritma matematika dan kunci enkripsi. Hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang benar yang dapat mengembalikan data ke bentuk aslinya. Yang kelima, authentication dan authorization, verifikasi identitas dan kontrol akses. Dua konsep yang terkait erat ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan dan sumber dayanya, dan bahwa mereka hanya memiliki akses ke apa yang seharusnya mereka miliki.
Oke, ini adalah studi kasus yang dimana nanti diimplementasikan ke Cisco Packet Tracer. Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN serta menerapkan Access Control List (ACL) sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Oke, dalam konteks itu tadi, dalam konteks VLAN dan ACL, VLAN atau virtual LAN digunakan untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan fungsi atau departemen meskipun berada di jaringan fisik yang sama. Kalau ACL itu digunakan untuk menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan alamat IP, protokol, atau port guna membatasi akses antar VLAN atau divisi. Terus ada spesifikasinya, topologi jaringannya. Menggunakan 1 router, 2 switch, 4 PC. Dan segmentasi VLAN-nya, VLAN 10 ini digunakan untuk departemen IT, untuk PC 1 dan PC 2, dengan menggunakan IP ini seperti ini. Dan yang kedua ada VLAN 20 Departemen Keuangan untuk PC 3 dan PC 4. Oke, langsung saja kita praktekkan atau implementasikan ke dalam suatu aplikasi, yaitu Cisco Packet Tracer. Oke, pertama-tama kita ini PC ya. PC ada 4 PC yang harus disediakan. Oke, setelah itu ada server. Switch ya. Kita switch. Habis itu kita pakai router. Nah, kita menghubungkan dengan apa? Nah, ini kabelnya. Kalau PC ke switch itu kita menggunakan copper straight stroke. Nanti oke, lanjut sama ya. Oke, ini juga setelah itu kita sambungkan switch-nya ke router. Oke, untuk menghubungkan switch 0 ke switch 1 kita menggunakan copper crossover. Nah, kalau sudah gini ke IP-nya ya. IP-nya kita ke desktop IP configuration. Nah, kita menggunakan 192.168 yang diminta 2 angka, dimana XX ini ya, 2 angka ini itu tanggal lahir kita. Oke, 192.168.2. Subnetmasknya 255.255.255.0.
gateway-nya itu 192.168.10.1. Oke, kita ganti ke PC satunya, sama 192.10. Dari 2 berarti ini 3. Gateway-nya sama 192.168.10.1. Kita ganti ke PC 2 nya atau di switch 1 ya. Berarti ini yang nantinya VLAN 20 ya. Jadi kita di mana 2 angka ini NIM terakhir. Oke, sama NIM terakhir 2. Oke. Lalu PC 3-nya oke. Lanjut ke router di ini face internetnya. Kita tadi face internet yang 00 itu ini ya. Kita berarti IP-nya itu 10. Setmesnya jangan lupa di-on-kan ya teman-teman. Lalu yang kedua pakai yang 64. Oke, di-on-kan. Oke, sudah. Lalu kita ke switch di VLAN. Oke, VLAN ini tadi yang pertama itu ada di 10 kan? 10 VLAN 10 departemen IT. Oke, departemen IT. Kita singkat aja departemen IT. Departemen. Kita add. Lalu face internetnya 1 ini tadi PC kan. Nah, ya juga kita ganti ke. Lalu ini tadi menyambungkan ke router ya, berarti terus saja. Oke. Juga trace ya. Lalu ganti kita ke switch yang kedua. Ini 20. VLAN-nya namanya Departemen Keuangan. Kita add, lalu kita internet tadi ini ganti ke 20. Ini juga ke dulu. Ini yang menyambungkan ke router, kita pindah trace saja. Oke. Konfigurasi yang diharapkan, konfigurasi VLAN dan switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi sudah. Konfigurasi tracking antara switch dan router sudah. Sekarang konfigurasi sub interface pada
untuk menangani routing antar VLAN. Kita IP address-nya 192.168.10.255.55.255.0. Oke, bisa ya. Lalu kita exit keluar dulu, kita config lagi interface Ethernet 0/0.20 yang VLAN 20 ya. Enter. Oke, kita kan IP address-nya 192.168.64.1 spasi 255.255.255.0. Oke, bisa. Habis itu kita exit, lalu interface Ethernet 0/0/0, lalu no shutdown, lalu exit lagi. Habis itu kita end. Nah, sudah. Oke. Oke, sudah. Kita berarti yang konfigurasi sub interface pada router untuk menangani routing antar VLAN sudah. Lalu kita menerapkan ACL, Access Control List, pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Kita ke router. Kembali ke router, kita tuliskan config terminal. Habis itu access list 100 dan IP 192.168.10.0, lalu 0.0.0.255, lalu spasi 192.168.64.0, lalu spasi 0.0.0.255.
lagi akses list, sorry, 100 per main IP ini, lalu interface Ethernet 0/T10 segmen IP address maaf, IP access group lalu kita end. Oke. Jadi penerapan ACL atau Access Control List pada router sudah ya. Lalu kita uji konektivitas untuk memastikan bahwa PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi dan PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Oke. Kita ke PC LAN. Kita end dulu, kita ping, kita salah memasukkan 192.168.10.2. Nah, oke, udah, berarti kita coba yang ini ada ya. Jadi kita udah menyelesaikan untuk yang ini. PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Untuk konfigurasi VLAN dan ACL, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.